Hai everyone, hari ini kita bakalan bahas mengenai Kementerian Pan-RB. Apa sih Kementerian Pan-RB? Pasti banyak juga yang masih asing kan dengar nama Kementerian Pan-RB. Jadi Kementerian Pan-RB ini merupakan singkatan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, di mana Kementerian Pan-RB ini adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Adapun tugas pokok dari Kementerian Pan-RB atau Kemenpan-RB yaitu menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sesuai sama namanya ya, jadi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Selanjutnya ada fungsi dari Kemenpan-RB. Yang pertama, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia, aparatur, dan pelayanan publik. Yang kedua, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur dan pelayanan publik. Yang ketiga, koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya yang keempat yaitu koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Yang kelima, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan yang terakhir, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Lalu bagaimana sih pola kerja dan juga jalur koordinasi antara Kemenpan RB ini dengan organisasi-organisasi lain? Nah, mengenai materi tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang budaya kerja atau pola kerja dari Kemenpan RB. Nah, di slide pertama kita bisa lihat budaya kerja dapat dipahami sebagai sebuah keterkaitan unsur-unsur penting dalam organisasi yang dijalankan oleh para pegawai. Nah, dalam budaya kerja atau pola kerja ini saya mengacu terhadap dua poin. Yang pertama, Permen Pak RB nomor 39 tahun 2012. Yang kedua, 5 prioritas kerja Presiden 2019-2024. Dua hal ini berasal dari websitenya Menpan RB. Nah, di slide ini ada 5 unsur budaya kerja Kemenpan RB. Yang pertama, budaya organisasi. Yang kedua, budaya kerja atau culture set. Yang ketiga, nilai-nilai organisasi. Keempat, etos kerja. Yang kelima, pola pikir atau mindset. Selanjutnya, budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem nilai bersama dalam suatu organisasi yang menjadi acuan bagaimana para pegawai melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan atau cita-cita organisasi tersebut. Siklus dari budaya ini yang pertama, perubahan budaya organisasi berpengaruh pada perubahan perilaku pegawai dalam organisasi tersebut. Nah, yang kedua, keberhasilan dalam mengembangkan dan menumbuh kembangkan budaya organisasi sangat ditentukan oleh perilaku pimpinan organisasi tersebut. Yang ketiga, pimpinan organisasi tersebut menjadi agen perubahan atau change agent yang diharapkan sebagai panutan atau role model. Hal ini kami utip dari Permenpan RB nomor 39 tahun 2012. Nah, di sini ada gambar satu budaya organisasi, di mana budaya organisasi itu terbentuk dari beberapa faktor. Yang pertama, diperkuatnya oleh perilaku pemimpinnya. Kedua, dasar praktek organisasi. Yang ketiga, perilaku individu dan kelompok. Keempat, keyakinan, nilai, dan asumsi bersama yang dipegang oleh anggota organisasi. Bagaimana cara anggota organisasi menyelesaikan pekerjaannya? Selanjutnya, poin kedua atau unsur kedua, budaya kerja atau culture set nah, budaya kerja ini adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasar atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya
dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Nah, budaya kerja berkaitan dengan erat perilaku dalam melaksanakan pekerjaan. Perilaku ini merupakan cermin dari sikap kerja yang didasari oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dimiliki setiap individu. Mengembangkan budaya kerja akan memberikan manfaat bagi pegawai itu sendiri maupun lingkungan kerja, kementerian atau lembaga, dan pemerintah daerah di mana pegawai tersebut berada. Nah, tujuan fundamental dari budaya kerja ini atau culture ini, pengembang budaya kerja adalah untuk membangun SDM seutuhnya agar setiap orang sadar bahwa mereka dalam suatu hubungan sifat, peran, dan komunikasi yang saling bergantung atau keterkaitan satu sama lainnya. Oleh karenanya, reformasi birokrasi berupaya mengubah budaya kerja saat ini menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil atau outcome yang diperoleh dari produktivitas kerja dan kinerja yang tinggi. Nah, unsur ketiga itu ada nilai-nilai organisasi, di mana dasar acuan dan motor penggerak motivasi sikap dan tindakan. Nah, dalam konteks organisasi, nilai organisasi harus dikembangkan atau sejalan dengan visi dan misi organisasi tersebut. Nah, perlu dapat dilakukan perubahan nilai-nilai organisasi yang akan menjadi dasar dalam mengembangkan budaya kerja. Nah, unsur keempat atau poin keempat atau faktor keempat yaitu etos kerja. Nah, etos kerja dibentuk oleh nilai budaya kerja. Etos kerja adalah suatu paradigma kerja yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang yang diwujudkan secara nyata, berupa perilaku khas kerja mereka yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang yang diwujudkan secara nyata, berupa perilaku khas kerja mereka. Secara umum, etos kerja berfungsi sebagai pendorong atau penggerak terbangunnya perilaku kerja yang diinginkan. Nah, poin kelima atau unsur kelima ada pola pikir mindset. Kerangka mental membangun sebuah makna tertentu yang menentukan pandangan, sikap, dan perilaku seseorang. Nah, ini ada gambar dua, hubungan nilai-nilai budaya kerja dan atau culture set atau kerja dan pola pikir. Nah, sebenarnya etos kerja, budaya kerja dan nilai itu saling berkaitan bergantung, yang akan menimbulkan pola pikir atau mindset yang bermakna dalam budaya kerja dalam pola kerja atau dalam organisasi tersebut. Jadi faktor-faktor atau unsur-unsur yang telah dijelaskan di sebelumnya atau 5 unsur atau 5 faktor tersebut mempengaruhi atau merubah pola kerja dalam organisasi tersebut, di mana unsur-unsur atau nilai-nilai atau faktor tersebut merupakan nilai-nilai yang akan membentuk pola kerja atau budaya kerja dalam organisasi tersebut. Dalam hal ini adalah Kemenpan RB. Selain dari Permenpan RB nomor 39 tahun 2012, saya mengacu pada 5 prioritas kerja Presiden 2019-2024. Di mana 5 prioritas tersebut adalah pertama, mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, di mana terkoneksi infrastruktur dengan kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khususnya pariwisata, persawahan dan perkebunan perikanan. Di mana pola kerja dan budaya kerja mereka itu harus cepat dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur, di mana koneksi infrastruktur di kawasan industri kecil, di kawasan ekonomi khusus pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan itu harus dibangun dengan terstruktur dan tepat sasaran, di mana mereka harus koordinasi terhadap lembaga atau instansi lain-lainnya atau kementerian lain-lainnya dalam aparatur negaranya maupun reformasi birokrasinya. Nah, yang kedua itu pembangunan sumber daya manusia atau SDM, di mana yang pertama itu menjamin kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah. Dalam hal ini mereka membangun hal tersebut dengan melalui kerjasama secara eksternal terhadap dinas kesehatan dan jajarannya. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta, di mana meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta ini mereka akan bekerjasama dengan Menteri Pendidikan dan Budaya. Nah, yang ketiga itu undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja dan memangkas hambatan investasi, di mana mereka merubah reformasi birokrasi untuk mempermudah
orang-orang atau negara-negara yang ingin berinvestasi di sektor publik, di mana agar terjadinya kemajuan dan kesejahteraan di negara ini, di mana pola kerja mereka harus yang menjadi good governance, government dan open government, di mana mereka harus membentuk atau menciptakan birokrasi yang terbuka, transparan, dan jujur dan berintegritas. Nah, yang keempat, reformasi birokrasi. Nah, kita tahu reformasi birokrasi ini merupakan perubahan di mana birokrasi itu tidak dipersulit dan tidak pula diperhambat, di mana birokrasi harus dipangkas secara singkat, di mana tidak terlalu rumit untuk diurusi. Yang pertama, kecepatan pelayanan memberi izin. Jadi dalam birokrasi harus melayani dan memberi izin dengan cepat. Yang kedua, menghapus pola pikir linear monoton terjebak di zona nyaman, di mana mereka harus memiliki prinsip hal tersebut dalam melakukan birokrasi. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yaitu adaptif, produktif, dan inovatif dan kompetitif, di mana pola kerja dan budaya kerja harus yang adaptif terhadap situasi dan kondisi, produktif dalam situasi dan kondisi juga, dan selalu berinovatif dan kompetitif dalam setiap saat dan setiap waktu. Nah, kelima, APBN fokus dan tepat sasaran. Nah, di mana APBN yang harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan, di mana dalam hal ini Kemenpan RB harus menetapkan APBN yang tepat sasaran dan fokus terhadap tentang pendayagunaan aparatur negara. Dalam hal ini penerimaan calon aparatur sipil negara atau CASN, pada dulu sih CPNS. Nah, di mana mereka harus menetapkan sasarannya, di mana mereka harus menempatkan kebijakan agar terciptanya aparatur sipil negara yang berkualitas, berkompetensi, dan profesional, di mana mereka menetapkan syarat tertentu yang telah ditentukan setiap pembukaan CASN atau CPNS untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dari aparatur negara yang berkualitas. Nah, jadi mereka harus memfokuskan dan menempatkan sasaran yang tepat. Nah, dari dua acuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pola kerja dan budaya kerja dari Kemenpan RB ini seharusnya selalu bekerja dalam situasi dan kondisi apapun dengan kreatif, inovatif, kompetitif, dan selalu bekerja extraordinary atau selalu bekerja dan bekerja secara kinerja yang tidak normal atau luar biasa. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya, yaitu Hairil Akbar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kemudian ada pengertian koordinasi. Yang pertama itu dari George Robert Terry. Terry berpendapat bahwa pengertian koordinasi adalah suatu upaya yang sinkron dan teratur demi menyediakan jumlah serta waktu yang tepat, dan juga mengarahkan pelaksanaan untuk bisa melahirkan suatu tindakan yang selaras dan harmonis pada tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan. Kemudian ada dari David H. McFarland, berpendapat bahwa pengertian koordinasi adalah bentuk proses yang mana pimpinan mengembangkan pola usahanya secara teratur antar bawahan dan menjamin setiap tindakannya bisa dicapai sesuai dengan tujuan. Kemudian ada juga dari Sondang Pesiagian, mengatakan bahwa pengertian dari koordinasi adalah suatu pengaturan yang berkaitan dengan ketertarikan atas setiap usaha bersama dalam rangka mencapai bentuk keseragaman tindakan demi mencapai tujuan bersama. Nah, jenis koordinasi itu ada dua. Yang pertama adalah koordinasi berdasarkan ruang lingkup. Koordinasi ini dibedakan berdasarkan ruang lingkup yang terbagi dari koordinasi internal yang memiliki arti hubungan antar tingkat secara struktural seperti manajer ataupun departemen, dewan eksekutif, cabang, divisi, dan karyawan, atau siapa saja yang bekerja dalam suatu organisasi ataupun perusahaan, instansi, dengan tujuan guna menyelaraskan tujuan dan kegiatan unit kerja yang terdapat di dalam internal organisasi tersebut. Nah, yang kedua itu ada yang namanya koordinasi eksternal,
yaitu suatu bentuk hubungan antar organisasi dan karyawan dengan lingkungan luar atau dengan organisasi lainnya, seperti misalkan organisasi berkaitan, mitra, partnership, kemudian juga dengan konsumen, kemudian ada masyarakat, supplier, lembaga keuangan, lembaga pemerintah, kompetitor, dan lainnya. Kemudian setelah koordinasi berdasarkan ruang lingkup, kemudian juga ada koordinasi yang berdasarkan alirannya. Karena jika dilihat berdasarkan alirannya, koordinasi terbagi menjadi dua, yaitu koordinasi vertikal dan horizontal. Koordinasi vertikal itu bentuk koordinasi yang dilakukan oleh setiap orang dalam organisasi dan harus bisa memastikan seluruh orang tersebut bisa melakukan tugas yang terintegrasi dan sesuai dengan aturan organisasi. Kemudian koordinasi vertikal itu berhubungan dengan pengarahan serta penyatuan instruksi yang berasal dari setiap atasan dari masing-masing unit kerja. Seperti seorang manajer marketing yang mengkoordinasikan tugas dengan supervisornya. Tapi di lain hal, seluruh supervisor marketing tersebut harus bekerja secara selaras dengan manajer penjualan. Sedangkan koordinasi horizontal adalah bentuk koordinasi yang terjalin antar beberapa unit departemen yang setingkat pada departemen kerja pada tingkatan hierarki manajemen yang sama. Contohnya adalah koordinasi antara pihak departemen marketing dengan departemen pergudangan. Itu kan memiliki struktur hierarki yang sama, tetapi tentunya juga perlu menjalin sinergi dan koordinasi yang baik. Nah, struktur organisasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu terdiri dari staf ahli, kemudian juga inspektorat, ada itu namanya Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, kemudian juga ada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, kemudian juga ada Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, kemudian juga ada Deputi Bidang Pelayanan Publik. Nah, itu adalah 4 deputi bidang utama. Terus juga di bawah dari menteri itu ada namanya staf ahli yang terdiri atas bidang politik dan hukum, bidang pemerintahan dan otonomi daerah, bidang administrasi negara, dan bidang budaya kerja. Sedangkan dari sekretariat kementeriannya itu adalah ada Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Kerjasama, kemudian juga ada Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, kemudian juga ada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum. Itu. Jadi cukup. Sekian. Terima kasih.